Selamat datang kembali di channel YouTube Panin Asset Management. Hari ini saya Rudianto akan sharing dengan Bapak Ibu semua tentang suatu pertanyaan yang saat ini banyak ditanyakan. Apakah resesi ekonomi di Amerika Serikat itu akan berdampak terhadap investasi reksadana di Indonesia? Nah, jadi kalau kita bicara resesi, kita harus telusuri dulu apa tuh definisinya. Resesi kalau zaman dulu didefinisikan sebagai pertumbuhan GDP 2 kuartal berturut-turut. Jadi hanya satu indikator GDP, dan kalau dia negatif 2 kuartal berturut-turut dianggap sebagai terjadinya resesi. Nah, tapi sekarang indikatornya sudah bukan hanya GDP. Jadi ada banyak faktor lain seperti indeks manufaktur, indeks konsumsi dan sebagainya. Jadi kalau dulu resesi hanya melihat GDP, sekarang resesi melihat berbagai data-data, sehingga bisa saja gross domestic product atau GDP tadi positif, tapi karena data-data yang lain negatif, itu dianggap sudah memasuki suatu masa resesi. Nah, di Amerika Serikat ada suatu lembaga research, saya sebut dengan NBER, National Bureau of Economic Research, yang sangat terkemuka. Mereka itu membuat semacam model untuk mengetahui atau memprediksi kira-kira kapan suatu ekonomi itu memasuki masa resesi. Caranya mereka menggunakan imbal hasil pemerintah yang 10 tahun dikurangi sama imbal hasil pemerintah yang 2 tahun. Logikanya kalau dalam kondisi normal, kalau imbal hasil pemerintah 10 tahun itu seharusnya lebih tinggi. Jadi kalau 10 tahun misalnya 8%, 2 tahun 7%, selisihnya positif 1. Nah, angkanya akan positif. Akan tetapi ketika terjadi kondisi ekonomi yang dianggap kurang menguntungkan atau saya bilang memasuki resesi tadi, selisihnya akan semakin kecil. Jadi ada kemungkinan atau kondisi-kondisi di mana kalau misalnya selisihnya sudah mendekati 0 atau negatif, maka itu akan terjadi resesi ekonomi mungkin 1-2 tahun ke depan. Jadi itu model yang dibuat oleh NBER di Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat grafik sebagai berikut, kondisi selisih antara yang 10 tahun dengan 2 tahun itu negatif, itu kalau dalam bahasa pasar modal dikenal dengan sebutan inverted yield curve. Jadi yield curve yang terbalik, kurva imbal hasil yang terbalik. Nah, kalau kita lihat itu ternyata nggak sekali 2 kali dia negatif. Secara historis sudah 5 kali. Dan kalau kita lihat data per Maret 2019 itu sudah 0,19. Jadi sudah mau negatif juga. Dan kemudian di grafik tersebut juga ada yang abu-abunya. Nah, yang abu-abunya ini artinya terjadi resesi di Amerika Serikat berdasarkan penilaian dari NBER tadi. Dan rata-rata terjadi 1-2 tahun setelah selisihnya negatif. Ya, jadi kelihatannya model yang dia kembangkan cukup jitu, dalam artian ketika menyentuh negatif 1-2 tahun kemudian terjadi resesi ekonomi yang dalam warna abu-abu. Secara historis sudah 5 kali terjadi resesi ekonomi di Amerika. Yang terakhir itu mungkin hampir 10 tahun yang lalu, yaitu dari 30 November 2007 sampai 30 Juni 2009. Jadi resesi terakhir itu sekitar 12 bulan tambah 6 bulan tambah 1. Jadi sekitar 19 bulan. Nah, itu kalau Bapak Ibu ingat krisis ekonomi 2008. Nah, itulah salah satu resesi di Amerika Serikat. Nah, sekarang jadi pertanyaan, pada saat resesi ekonomi di Amerika Serikat, bagaimana dengan saham obligasi di Indonesia? Apakah juga kalau resesi di Amerika Serikat itu saham mereka jatuh? Nah, kalau kita lihat grafik sebagai berikut, gambar ini, periode resesi yang terakhir dari Desember 2007 atau 30 November 2007 sampai dengan Juni 2009, itu kalau kita lihat saham Amerika yang menggunakan Dow Jones Industrial Average atau DJIA, itu membukukan kinerja positif 13%, IHSG positif 16%, kemudian rata-rata pendapatan tetap positif hampir 13%. Nah, jadi kalau kita melihat pada saat terjadinya resesi, ternyata dalam periode tersebut investasi masih untung. Nah, kalau kita breakdown ya, misalnya 1 tahun sebelumnya 2008, 2009 itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat 2007 semuanya masih positif, bahkan indeks IHSG positifnya 52%. 2008 itu puncak dari krisis ekonomi di Amerika, Dow Jones turun 33%, IHSG turun 50%, pendapatan tetap masih positif 4%. Kemudian di 2009 full year, kan dia cuma sampai Juni, tapi kalau full year-nya tiga-tiganya positif,
18%, 86%, dan 12,5%. Nah, kalau kita lihat cuma 6 bulan, itu Dow Jones-nya masih rugi 2,5%, indeksnya malah naik 49%, dan kemudian rata-rata pendapatan tetap 7,67%. Mungkin kalau di Indonesia, kebetulan 2009 itu tahun pemilu, dan kebetulan hasilnya sesuai ekspektasi pasar, dan itu bagus. Nah, kalau kita lihat statistik itu bagus, artinya resesi ekonomi Amerika, saham obligasi misalnya masih bisa tumbuh walaupun di tengah-tengahnya sempat mengalami penurunan dalam. Tapi itu kan data historis. Bagaimana dengan kedepannya? Nah, kalau kita berbicara akan terjadi resesi, tentu yang namanya bank sentral pemerintah di suatu negara tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan antisipasi. Nah, yang menjadi perhatian di Panin Asset Management ketika akan terjadi resesi adalah apa yang akan dilakukan oleh bank sentralnya. Nah, saat ini bank sentral di Amerika Serikat kami melihat dia sudah melakukan antisipasi yang pertama, yaitu tentang kebijakan suku bunga. Jadi kalau dalam kondisi ekonomi akan menuju resesi, kebijakan yang paling baik itu adalah jangan sampai suku bunga naik. Kenapa? Karena ekonomi resesi itu artinya kita lagi susah. Kalau bunganya naikkan, bayar bunga pinjaman lebih tinggi akan makin susah lagi. Jadi yang nomor satu itu adalah kalau bisa suku bunga tetap, bahkan lebih baik lagi kalau bisa turun. Nah, jadi saat ini kenapa banyak orang prediksi obligasi tahun ini akan bagus? Karena banyak pelaku pasar memperkirakan kelihatannya The Fed tidak akan menaikkan suku bunga lagi, dan ternyata benar. Dalam rapat Dewan Gubernur di bulan Maret ini, The Fed sudah mengumumkan suku bunganya ditahan, dan kemudian sepanjang 2019 suku bunganya tetap. Jadi ini berita baik untuk obligasi, dan kalau untuk saham biasanya juga akan baik. Nah, jadi antisipasi yang pertama sudah dilakukan, yaitu tidak menaikkan tingkat suku bunga. Nah, kemudian ini juga diikuti juga oleh Bank Indonesia, di mana suku bunga juga ditahan. Harapan dari Panin Asset Management, suku bunga di Indonesia juga akan tetap, bahkan kalau bisa turun sebelum akhir tahun. Nah, tentu ini akan jadi berita bagus juga. Nah, kemudian bentuk antisipasi yang kedua adalah kebijakan yang berkaitan sama likuiditas. Nah, jadi di sini ada satu grafik. Grafik ini menunjukkan jumlah hutang ya dalam berbagai bentuk ya, mungkin obligasi, mungkin commercial papers, mungkin asset-backed securities yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan di tahun 2007-2008, karena waktu itu kan krisis, perusahaan-perusahaan kesulitan pinjaman. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut menerbitkan surat hutang dan dibeli oleh Bank Sentral Amerika. Nah, hutang-hutang yang dibeli itu dicatat sebagai balance sheet, dicatat sebagai aset dalam balance sheet-nya Bank Sentral Amerika. Nah, terus Bank Sentral belinya dari mana uangnya? Dia cetak uang, terus dia beli. Nah, kebijakan ini dikenal dengan istilah quantitative easing. Jadi kalau dulu kita dengan istilah QE, quantitative easing, itu artinya Bank Sentral mencetak uang, kemudian uang tersebut diberikan sebagai dalam bentuk pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang waktu itu bunganya sudah turun ke 0,25. Jadi bayangkan kan, bunganya sudah 0,25%, pinjam uang, dan waktu itu pinjamnya unlimited. Nah, kalau kita lihat datanya, 2007 itu angkanya cuma sekitar 870 atau 860 miliar US dollar. Nah, kemudian dalam waktu beberapa tahun naik menjadi 4,5 triliun US dollar. Jadi jumlahnya luar biasa sekali yang diterbitkan oleh Bank Sentral Amerika untuk membantu ekonomi Amerika yang waktu itu terpuruk karena resesi, bahkan bukan resesi lagi, sudah krisis, supaya bisa bangkit. Nah, kalau kita lihat grafiknya yang belakangan ya, itu di tahun 2015 dia sudah berhenti naik. Jadi dulu QE itu mungkin dia pinjam terbitkan 10, bulan depan bisa 20, bulan depan bisa 30. Nah, 2015 itu dia sudah tetap. Jadi kalau misalnya 50 ya 50 aja. Jadi kalau orang sudah jatuh tempo bisa diperpanjang, cuma jumlahnya sama. Kalau dulu-dulu pinjamnya 10, jatuh tempo bisa pinjam lagi 15. Nah, kalau kita lihat 2015 itu di stop. Nah, berita stopnya waktu itu terus terang sangat berdampak pada likuiditas pasar, karena waktu itu orang seolah-olah bisa meminjam terus-menerus dengan bunga yang murah. Sekarang dia pinjam tapi tidak bisa tambah lagi nominalnya, tapi tetap bisa mempertahankan yang lama. Jadi kalau lama jatuh tempo tetap bisa diperpanjang. Nah, ini juga menurut saya waktu dia Bank Sentral menetapkan nilai pinjamannya tetap, itu IHSG sempat negatif di 2015, dan menurut saya ini salah satu faktor utamanya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan 2017, 18, dan 19 itu grafiknya turun. Nah, kalau kita lihat turun seperti itu dikenal dengan yang kalau kita lihat di berita normalisasi balance sheet. Nah, karena
sebetulnya sejak 2015 Bank Sentral Amerika sudah merasa kayaknya ekonominya sudah mulai sehat, sudah mulai membaik. Kalau dikasih hutang dengan bunga murah terus nanti terlalu gemuk, nggak sehat juga. Jadi dia mulai tidak mau nambah lagi, dan belakangan dia mulai kurangin. Jadi kurangin, kalau misalnya dulu pinjam 10, jatuh tempo masih bisa pinjam 10, sekarang pinjam 10 jatuh tempo cuma bisa pinjam 8. Jadi pelan-pelan dia kurangin. Nah, waktu dia kurangi 2017 itu asing net sell. 2018 masih juga terjadi net sell. 2019 itu juga masih terjadi net sell, walaupun masih ada yang buy juga. Nah, itu yang menurut saya salah satu juga yang menyebabkan IHSG negatif di 2018. Ya, kenapa? Karena begitu dia mengumumkan normalisasi, itu terjadi likuiditas dari pasar modal berkurang. Nah, berita baiknya kalau kita lihat juga di berita CNBC yang saya kutip di bulan Maret, selain mengumumkan yang namanya suku bunga tetap sepanjang tahun 2019, The Fed juga mengumumkan bahwa normalisasi atau hutang yang semakin turun itu akan diperlambat. Jadi kalau dulu mungkin berkurangnya setiap bulan 10, sekarang mungkin berkurangnya tinggal 5. Bahkan ada kemungkinan dia berhenti berkurang. Nah, kalau misalnya dia berhenti berkurang, artinya likuiditas akan kembali ke pasar modal, akan tambah banyak lagi. Nah, bagi pasar modal yang namanya likuiditas itu kayak vitamin. Jadi suku bunga rendah satu hal. Kalau suku bunga rendah dan likuiditas tersedia, nah itu akan menjadi vitamin bagi pasar modal. Sehingga kalau misalnya pelambatan ini dilakukan, seharusnya juga akan positif terhadap pasar modal. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan, apakah resesi akan membuat kinerja investasi kita negatif? Berdasarkan data historis pada saat resesi di 2007 sampai 2009, ternyata Indonesia itu sahamnya tidak negatif, masih positif. Begitu juga dengan pendapatan tetap, begitu juga dengan indeks Dow Jones di Amerika. Nah, kemudian 2008 memang turun dalam sekali. Itu karena mungkin waktu itu terjadi krisis dan tidak dihandle dengan baik, sehingga terjadi hard landing. Nah, sekarang sudah semakin orang mengerti, data-data sudah semakin banyak. Jadi pemerintah Amerika juga melalui bank sentralnya juga berbuat melalui suku bunga sama normalisasi. Sehingga kalaupun misalnya tidak bisa menghindari dari resesi, paling tidak itu soft landing. Nah, kalau dalam konteks pasar modal, kebijakan untuk soft landing itu dalam bentuk suku bunga rendah dan likuiditas yang masih tersedia, itu akan positif untuk pasar modal Indonesia. Nah, tentu yang namanya investasi itu ada resikonya. Tapi dengan memperhatikan data-data yang ada dan tetap fokus investasi jangka panjang, seharusnya hasil investasi masih bisa berkembang. Apalagi di tahun 2019 ini adalah tahun politik, yang secara kebetulan setiap kali tahun politik indeks kita bagus. Nah, jadi dengan demikian resesi Amerika kita tetap perhatikan, tapi tidak perlu kita takutkan. Dan kalau misalnya terjadi penurunan, bisa kita gunakan sebagai manfaat untuk menambah di harga yang lebih murah. Demikian sharing dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Panin Asset Management.